Tapi Mas Roy, tindak pidana sejenis dilakukan berulang. Fakta. Kasus Tupa. Borobudur ya. Sama gak? Menghina kan? Menghina. Terus kemudian kasus Bapak Insinyur Joko Widodo. Ada orang wajib dilakukan penahanan saat ini. Kenapa? Sudah 2 kali, bos. Yang kejahatan yang serupa. Sejenis loh. Ditahan kan kemarin kan? Yang pertama kan? Yang aneh, yang kedua kagak. Iya, karena kebencian kepada Pak Jokowi itu. Jadi kan ini Pak Jokowi ijazahnya pasti asli, pasti Pak Jokowi menang. Iya. Makanya bagaimana biar kemenangan Pak Jokowi itu tidak tampil di publik, tetap publik meyakinkan ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa yang dikatakan Roy itu benar. Jadi mereka kemungkinan begitu juga ya. Semua orang yang pernah bersentuhan tangan dengan Pak Jokowi pasti merasa dekat. Betul. Hati-hati menghadapi orang kayak begini, Pak. Abang coba deh ke Solo. Datang aja. Tembok ratapan Solo. Tembok ratapan Yerusol. Kembali lagi di Real Politik. Di sini kita berbicara tanpa topeng, menelanjangi fakta apa adanya, dan di sini kita membaca Indonesia tidak hanya dari idealnya, tapi juga dari realitasnya. Edisi kali ini, kita menghadirkan 2 orang narasumber. Yang pertama, abang kita, Bang Ade Darmawan. Siap, makasih, Bang. Yang kedua ada Budana Murni, relawan militan Pak Jokowi. Bang Ade. Ya, siap. Saya lihat kemarin bawa-bawa panci kemana-mana, kok nggak ada sekarang. Di TV saya lihat bawa-bawa panci tuh. Karena ada di beberapa pertemuan, Bang. Saya dengan Mas Roy, dia minta, loh mana pancinya? Nggak P21 kan? Nggak P21. Jadi untuk meyakinkan publik secara storyteller, dia harus meminta itu. Sehingga ada 3 kali pertemuan itu, ya sudahlah. Kalau memang minta dibawain, ya saya bawain. Kenapa? Karena saya juga mendapatkan informasi yang valid. Dalam artian memang tidak secara eksplisit udah PS21 dan lain-lain sebagainya disampaikan kepada saya. Tetapi sepengalaman saya tidak meragukan ini. Sepengalaman saya bahwa ketika surat lengkap atau berkas dinyatakan lengkap oleh kejaksaan, maka secara ex officio dia harus mengeluarkan surat P21. Jadi bukan omongan saja. Dia akan harus bersurat bahwa lengkap. Dan memang kalau kita berbicara hukum, yang berhak untuk menyampaikan P21 itu tidak itu jaksa. Karena dia yang memiliki lembaran P21 itu tadi dinyatakan lengkap. Terus kode suratnya P21. Nah, tapi sampai hari ini saya meyakini itu karena saya juga sebagai saksi kan dalam pemeriksaan itu. Jadi kita tahu betul, aktif betul dari awal sampai akhir perkara ini. Karena salah satu pelapor ini adalah orang yang kita di organisasi kita juga ya kan. Ketum Pradim 1 ya? Waketum. Ya. Waketum ya? Dia wakil ketua umum. Jadi kita betul-betul informasinya bisa dikatakan satu. Karena jadi, yang memiliki pihak kan. Pihak. Jadi Bang Ade yakin memang udah ada P21-nya ya? Ya, jadi gini. P21 kalau abang nanya ke saya sebagai saksi, maka saya hanya bisa katakan gini. P21 itu tidak dapat dilihat wujud kertasnya karena itu tidak mungkin terjadi kepada masyarakat seluruh Indonesia. Nggak ada wajib untuk dikasih tahu ya? Tidak wajib dikasih tahu dan itu pasti hanya bahasa saja, nggak mungkin ditongol-tongolin ya. Jadi antara institusi jaksa dan kepolisian. Tetapi yang bisa merasakan itu P21 itu tidak Roy Suryo. Gitu ya? P21 itu mungkin tidak bisa dilihat kertasnya tapi bisa dirasakan. Pada saat tahap 2 nanti. Kalau sudah tahap 2 itu udah P21. Kalau udah ada pemanggilan tahap kedua, ya, udah pasti. Iya. Kalau Budiana yakin nggak itu udah P21? Yakin, tapi ya gimana ya, mungkin lagi ditahan-tahan juga. Jadi supaya mereka tidak bisa dipenjara. Mungkin tidak akan sampai di pengadilan ini kalau saya lihat.
Oh, ada pandangan ke arah Ada sana. pandangan kemungkinan tidak sampai di pengadilan. Ekstrim juga. Serem juga itu. Menarik tuh. Kenapa Iya. tuh, Bu? Ya, dengar-dengarnya seperti itu. Ada orang kuat di belakangnya. Hmm. Ada orang kuat yang kemungkinan ini tidak akan sampai. Padahal kita masyarakat bawah ini kepengen bagaimana masalah ini bisa selesai di pengadilan. Agar semuanya kan transparan. Ya. Benar ijazah Pak Jokowi asli atau tidak. Akuntabel ya. Akuntabel dia. Kalau Bang Ade sendiri percaya nggak ada orang kuat? Karena gini Bang, kalau kemarin di edisi sebelumnya itu dengan Bang Andi Azwan, dia bilang mungkin memang sudah ada P21 itu. Tentu itu adalah hubungan antara kejaksaan dan kepolisian yang kita nggak Iya. bisa lihat gitu kan. Tapi kan kita lihat, publik melihat ya, tidak ada percepatan proses ke arah tahap 2-nya itu. Karena kan kalau dalam KUHP baru kalau nggak salah 7 hari itu udah ada serah terima gitu, kalaupun nggak wajib ya. Tapi seharusnya kan publik sudah melihat ada progres ke tahap 30. itu. 30 ya? 30 udah ada progres tahap itu, ada pemanggilan, penyerahan tersangka kan begitu. Iya. Ada penahanan kalau dibutuhkan oleh kejaksaan. Tapi publik melihat itu sangat lambat terjadi Bang Ade. Oke. Nah ini apakah administrasi kah ataukah ada hal-hal lain di luar administrasi terjadi sehingga keterlambatan itu dirasakan oleh publik? Oke, saya jawab. 30 hari itu range waktu bagi case yang tidak ditahan. 20 hari penahanan bagi para tersangka yang ditahan. Apakah yang tidak ditahan bisa diperpanjang? Bisa. Masih bisa digoreng nggak? Masih bisa. Masih ya. Masih bisa digoreng. Sampai 60 hari maksimal. Masih bisa. Kalau tidak, jangka waktu itu habis, maka harus istilahnya berkas dikembalikan. SPDP-nya, surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu dikembalikan ke penyidik. Tapi apakah statusnya saat itu ketika dikembalikan berhenti penyidikannya? Tidak. Masih kembali kepada kewenangan kepolisian. Inilah yang ditakutkan teman-teman relawan ya. Tetapi ini saya jelaskan secara hukum. Tapi apakah itu akan mencerminkan hal yang baik terhadap hukum? Tentu tidak. Karena itu hanya bisa berjalan pengembalian begitu kalau ada atensi, intensi, dan orang kuat. Ini orang kuat ini selalu tersebut di antara disebut-sebut di antara kasus ini. Jadi gini Bang, kalau kita secara awam ini masyarakat biar belajar ya. Bahwa masyarakat Indonesia ini kalau dia berkasus sudah ditahan pula 20 hari range waktunya harus naik, diperpanjang 30 hari oleh jaksa, ya kan, ditahan pula. Masuk. Karena kenapa? Ikut campur orang besar tidak ada. Ya. Memilih yang Anda pilih itu masyarakat Indonesia adalah saya juga pernah Anda pilih gitu. Posbakom. Saya pernah di Posbakom. Bantuan cuma-cuma pro bono, ya. Anda memilih kami sebagai pengacara jalanan untuk menyelesaikan kasusnya tanpa harus mengeluarkan uang, itu yang pertama. Yang kedua, ya kan, pada saat Anda memilih saya tidak mengenal Pak Prabowo dan para petinggi di DPR seperti Pak Marani, terus Dasko dan lain-lain. Saya nggak kenal mereka gitu loh. Jadi sehingga kasusnya cepat. Mohon maaf nih yang pernah di penjara ya, saya tangani kasusnya walaupun kasus pencemaran ya, karena kita nggak mengenal mereka dan tidak punya akses pada saat itu, sehingga itulah yang terjadi pada masyarakat umum. Ya, berbeda sekali kalau ini. Nah, yang ini bukan tidak mengenal kekuasaan gitu, ya kan? Tetapi dianya tidak tahu bahwa di balik dia ada yang bermain. Nah, ini persoalannya, sehingga Mas Roy nggak sadar juga. Oh, jadi saya bisa katakan begitu kenapa? Saya bukan tahu, tetapi apa yang pengalaman saya berperkara itu seperti itu Bang. Kalau dia pro bono, mohon maaf, kalau dia pro bono, ya seperti itu, normatif dia. Kalau dia ada something wrongnya, ya ada tensi lah, bola balik berkas. Nah itu yang terjadi. Jadi tidak bisa hanya
terkhusus bahwa yang bisa membalikan berkas itu adalah hanya orang kuat yang ada di instansi. Karena punya resiko yang kalau di instansi Karena ada prosedur ya. bisa dilaporkan oleh instansinya juga. Ada kalau di kejaksaan ada Jamwas, kalau di kepolisian ada Propam kan. Nah itu sangat berisiko kalau untuk yang di institusinya. Berarti ini di luar institusi. Nah kalau di luar institusi ini kita mau lapornya kemana bang? Ya kan? Jadi ini beneran ada barangnya, bukan hantu orang besar ini ya. Ada, beneran ada. Ada bang. Ada. Dan kalau ini dilakukan sama orang besar, ini ya. Nah ini saya buka nih. Kalau kita berbicara nurani. Saya pernah berada di pihak tersangka. Dan saya hanya menyampaikan kepada tersangka bahwa Anda memang salah. Jadi Anda harus ditahan. Inilah hukum. Dia kejam. Tapi dia diciptakan memang untuk mengatur kita. Agar mulut kita teratur, perilaku kita teratur, ya kan? Semua diatur oleh hukum. Sehingga ketika kita melanggarnya maka ada konsekuensi hukum. Yang saya mau sampaikan di sini bahwa bagaimana orang besar ini tidak pernah berpikir, bos, wahai orang besar yang ganteng-ganteng. Saya sampaikan pada Anda merusak tatanan hukum hari ini. Kenapa saya bilang begitu? Dengan cara seperti ini, tidak dilakukan penahanan. Terkhusus oleh Mas Roy. Tidak dilakukan penahanan. 2 kali mengulangi perbuatannya. Perbuatan sejenis. Ingat ya. Ini bukan perbuatan yang berbeda. Hari ini saya nyolong kuda. Besok saya mencemarkan nama baik. Itu suatu tindak kejahatan yang tidak sejenis, Bang. Tapi Mas Roy, tindak pidana sejenis dilakukan berulang. Fakta. Kasus Tupa. Borobudur ya. Sama gak? Menghina kan? Menghina. Terus kemudian kasus Bapak Insinyur Joko Widodo. Menghina kan? Harusnya parameter ukuran aparat penegak hukum di sini adalah ini dipastikan orang yang suka menghina. Residivis. Ya. Dan belum pernah saya dari belajar hukum sampai sekarang belum pernah seorang residivis melakukan kejahatan kedua kalinya ya tidak lakukan penahanan. Yang paling lucu Pak Prabowo ke luar negeri kan? Ya kan? Bapak, salam hormat dari Darmawan. Titip pesan, nanya. Kalau bawa biro hukum, nanya di luar negeri. Ketika kejahatan berulang, langsung dilakukan penahanan dulu nggak baru diperiksa. Di negara Eropa manapun. Hampir selalu ditahan ya? Kalau yang kedua Lebih parah. Lebih parah. Kejahatan berulang. Kalau di Mekah nggak tahu deh. Mungkin potong tangan kali. Cambuk dan lain mencuri ya, apa dan lain sebagainya ya. Ya, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itu hukum syariat. Sehingga saya merasa kasus ini bukan lucu-lucuan lagi, Bos. Amburadul. Secara hukum. Kita tidak memberikan tontonan yang baik saat ini. Itu indikator utamanya itu ya. Ada orang wajib dilakukan penahanan saat ini. Kenapa? Sudah 2 kali, Bos. Yang kejahatan yang serupa. Sejenis loh. Ditahan kan kemarin kan? Yang pertama kan? Yang aneh, yang kedua kagak. Jadi nggak usah bicara orang besar, Bos. Nggak usah bicara orang besar tuh kalau gitu tuh modelnya. Tapi bukannya Luar negeri aja nggak lakukan itu.
Kejahatan sejenis mesti ditangkap. Hmm. Nah kalau kita bicara orang besar, nggak usah bicara kalau ini mah. Udah jelas begitu kan? Ada yang menurutnya? Tapi kalau misalkan bukannya kayak gini, tontonannya jadi makin seru ya. Jadi makin banyak yang komentar kalau kayak gitu. Kembali. Iya. Kembali, ketika Anda ingin menjadikan ini entertainer, emang kalau ditahan Mas Roy atau tidak ditahan Mas Roy ini berhenti? Enggak kok. Entertainer tetap jalan. Cuman Mas Roy tidak bisa lagi ke panggung kan? Karena berada di ruang lingkup. Bintang utamanya meninggalkan panggung. Bintang utamanya lenyap tanpa bekas kan ceritanya Iya, gitu. iya. Tetapi bisa nggak dilakukan penundaan penahanan? Atau bisa nggak dia tahanan rumah? Bisa lah. Bisa, tapi dia masih belum bisa ngomong kan? Bisa. Bisa Kalau ngomong. di betul. rumah kan Ke rumah masih bisa. live tuh. Oh. Tapi dia nggak ke panggung kalau Iya. kayak gitu. Nggak kebangun. Artinya memang apa yang kita lihat lambatnya udah setahun lebih, prosesnya nggak selesai, nggak jelas arahnya kemana, udah politik. itu memang udah Sudah ada masuk ke unsur politik. intervensi politik Sudah kalau menurut politik. Bang Ade, Politik. real politik yang terjadi gitu loh Bang. Iya. Nah yang mungkin publik bingung itu Bang, terkait motif sebetulnya sih. Yang diinginkan oleh orang besar tuh apa? Apakah merusak kredibilitas Pak Jokowi kah? Merusak kredibilitas penegak hukum? Merusak kredibilitas pengadilan atau apakah? Sehingga mereka ingin memperlambat-lambat kasus ini. Arahnya kemana ini? Kata almarhum Sunda Empire. Oh iya ya Rangga. Lord Lord Rangga. Lord Rangga menyampaikan Hmm. ada yang mau mengubah tatanan dunia. Widih. Sampai sini. Sampai Pak Jokowi digeser lewat isu ini, tatanan dunia. Tatanan dunia nih, kan ini canda-candaannya kan gitu. Konyol aja, hukum aja dia kayak enggak lah. Jadi gini. Ini candanya Bang. Tapi kalau saya jawab bahwa kalau aku sih prediksinya Lord Rangga lucu-lucuannya. Tetapi kalau saya melihat ini ada hal yang paling serius yang mungkin dianggapnya ini bisa menutup hal-hal yang lain. Pengalian isu maksudnya. Iya, tetapi ingatlah ya. Sebagai pemimpin harus punya risiko, Bos. Semua pemimpin punya risiko. Demonstrasi, unras ya. Kemudian kenaikan harga, penurunan harga. Tapi belum ada yang nurunin harga sih. Harga nggak hampir mustahil turun Bang. Iya, Kalau udah naik sudah turun. Presidennya siapapun ya. Kecuali kita berdikari. Kalau kita mau kejar berdikari sebenarnya kan kita kan punya semua yang di tanah Indonesia walaupun tidak bisa totally tapi kita bisa memenuhi kok BBM kita bisa. Cuman kan mafia BBM ini kan kalau sampai kita bikin sendiri kan ya Pertamina bubarin aja. Ya nggak enak nih Pertamina yang jadi artinya gini Bang, inilah yang menjadi tes drive dari seorang presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya boleh dikata loyalis terhadap Bapak Insinyur Joko Widodo. Tetapi saya juga nggak segan-segan tuh kalau Pak Jokowi dulu ya ada sesuatu kebijakan yang tidak pro, tetap saya protes. Saya nggak ngikut. Ya. Saya nggak ngikut. Dan saya nggak pernah di posisi manapun. Dan kalaupun mau dikasih dikasih terus diambil lagi, emang kenapa? Emang kenapa sih? Gitu. Kecuali kalau kita memang di dalam sistem itu bekerja dan mampu memberikan satu perubahan terhadap apa yang kita diberikan amanah tersebut, kan tidak juga. Yang penting bagi-bagi APBN. Kan nggak begitu konsepnya tuh. Intinya bahwa gini Bang, kalau pemerintah hari ini
memang betul-betul mau, ya. Kan Mas Gibran juga Wapres ya. Ya tentunya peran-peran Mas Gibran, terus peran-peran Pak Prabowo hari ini, ini kan harusnya juga sudah dipertaruhkan kan terhadap kepemimpinan ke depan kan. Iya kan? Nah, segala resiko gak perlu dilindungi dong. Karena itu akan mengalir bak air, bos. Baik kita memimpin, ya, bagus kita memimpin. Banyak kebijakan yang lahir yang pro rakyat. Selamat barang itu. Kalaupun ada yang protes biasa kok. Tapi ini kok ke situ ya. Jadi tadi kita bicara motif tadi. Oh, jadi motif. Abang ingin menyampaikan bahwa seharusnya Pak Presiden Prabowo dan Mas Gibran turut mengawal ini maksudnya atau tidak gimana? juga. Perhatian khususnya ini terlalu kecil ini buat Pak Prabowo dan Terlalu Mas kecil. Gibran. Orang besarnya kalau untuk ukuran Pak Prabowo itu masih kecil. Iya, Nah sekarang terlalu kecil persoalan ini ketika kemudian menjadi perhatian dia. oh gitu. Apalagi cawe-cawe nih, apalagi orang sekeliling Mas Gibran atau sekeliling orang Pak Prabowo itu bercawe-cawe di sini gitu loh. Kenapa Oh saya jadi bilang ikut bermain iya, di isu ijazah misal ijazah katakanlah ini. ada yang bermain lah katakanlah begitu gitu ya kan. Kalau ada yang bermain kan terlalu kecil, bos. Nggak menjadi apa-apa kok kalau Roy Suryo CS ditahan kok. Ya, jadi gini Bang, misalnya begini, kan Abang katakan tadi sudah 2 kalinya nih ini udah resmi. Iya, Kenapa nggak wajib. ditahan? Iya. Nah pertanyaannya, kenapa nggak ditahan? Cawe-cawe. Apakah apa yang ditakutkan dari menahan Roy Suryo itu? Pertanyaan saya itu apa? Menurut Abang apa kira-kira? Kalau menurut saya sih, ya memang ini diorkestrasi aja. Untuk Itu tadi yang saya bilang. Pengalian isu. Kalau kita takut jadi pemimpin, jadi pemimpin, bos. Oh, bisa, bos. Ngapain? Begini, semua punya risiko. daya tawar Roy Suryo itu apa Nggak kira-kira? ada. Lalu kenapa? Jadi masalahnya makanya saya bingung nih motifnya apa gitu kan. Apakah nanti kalau misalnya tersangka ini ditahan akan demo berjilid-jilid. Nah, itu kan sesuatu yang Bukan itu kali, mungkin karena mereka benci kebencian kepada Pak Jokowi, mau menjatuhkan Pak Jokowi aja itu pasti. Nah, semakin Jadi, besar Pak Jokowi Lihatnya gini. aja Roy Suryo sudah tersangka tapi masih bisa ke panggung-panggung, padahal kan tidak boleh sebenarnya. Sudah tersangka, iya Bang Ade. Ya Nah, kita kenapa dia kita masih bukan bisa? ingin memojokkan Roy Suryo di sini, tapi kita Tidak. ingin menggali motifnya sebetulnya Iya. apa. Yang orang besar itu mau di kasus ini apa gitu. Kan. Kebencian kepada Pak Jokowi. Kebencian terhadap kebencian gitu ya. Atau Kebencian, mungkin pasti ada benci sama Pak Jokowi. yang ditutup-tutupi, mungkin pengalian isu ada. Ya, Kayak bisa. Bu ini Bu Diana ngeliat itu nggak? Iya, Ya, dipelihara. ada juga. Pemeliharaan isu. Karena dan kalau lain saya sebagainya. dengar kan Pak Jokowi kemarin sempat ketemu dengan relawan sudah mengatakan ini terlalu lama gitu kan. Iya. Artinya bukan Pak Jokowi menginginkan ini berlarut-larut gitu loh. Nah, orang besar yang disebut oleh Bu Dana dan Bang Adi tadi itu sebetulnya apa yang mereka inginkan sih? Itu yang saya bingung sampai sekarang gitu kan. Iya. Buat apa ini diperlama-lama gitu kan. Mau diakhiri atau dilanjutkan, kita publik juga bingung, lama, lelah juga gitu kan. Kita sendiri lelah bahasnya kan. Lelah. Karena seharusnya ini udah selesai lama gitu kan. Iya, karena Selesai kebencian awal kebencian tahun. kepada Pak Iya. Jokowi itu. Jadi kan ini Pak Jokowi jasanya pasti asli, pasti Pak Jokowi menang. Iya. Makanya bagaimana biar kemenangan Pak Jokowi itu tidak tampil di publik, tetap publik meyakinkan ijazah Pak Jokowi itu palsu, apa yang dikatakan Roy itu benar. Jadi mereka Kemungkinan memang begitu juga ya, menginginkan, mereka benci apa sama namanya, Pak Jokowi. diskredit terhadap Pak Ya. Jokowi dan Mas Gibran tentu Ya. saja Ya. sebagai sasaran Ya, cara saya itu. rasa Tetap itu itu juga. motifnya tetap pasti. Tapi Tetap. apakah pertanyaannya, apakah lebih dari satu orang besar atau hanya ada satu orang besar? Ya lebih pastilah ada beberapa orang, satu orang itu dengan teman-temannya, ada beberapa orang. Kalau Bang Ade, satu orang apa lebih menurut Bang Ade? 2-3 orang lah. Yang lain cuman ini aja. Mengail Ayo di, dong, ayo dong. mengail di air keruh. Ayo dong. Ikut-ikutan aja ya. Gimana sih? Ya, ayo dong, mana tuh? Ngomporin aja. Oh, Iya. Kalau yang konsen betul saya rasa satu. yang concern pengen Abang menjatuhkan Pak spill dikit Jokowi. lah di real point. Atensi. Terus. Abang spill dikit lah orangnya Di gimana atensi nih? gitu. Keperluannya apa tuh orang? Kepentingannya apa terhadap kasus ini? Yang atensinya berlebih itu. Iya, kepentingannya ya itu tadi bahwa saya cuma nyampaikan, saya langsung mau berbicara sama dia melalui podcast ini. Ayo Bang. Ya, bahwa nggak usah terlalu warna lah, ya kan?
semua pemimpin di negara ini memiliki risiko yang sama. Enggak kok, enggak ada itu. Enggak ada itu gejolak demonstrasi yang bisa membuat chaos Republik ini. Enggak ada itu. Kalau Roy Suryo diproses dan kawan-kawan diproses. Oh, jadi ketakutannya kalau diproses akan chaos gitu ya? Iya. Seperti yang waktu Ada Pak itu. Jokowi berjilid-jilid itu. Enggak ada itu. Enggak ada itu. Dan enggak ada urusan negara di sini, Bos. Ini pribadi Pak Jokowi kok. Kok dia ini pula yang mau dipolitisasi? Kan enggak cun tuh. Ya kan? Nah, kita menghadapi sekarang Selat Hormuz. Geopolitik ya. Geopolitik. Saya rasa sudah diselesaikan dengan Pak Prabowo dengan cara yang bagus. Luar negeri, lakukan diplomasi dan lain sebagainya itu selesai. Dalam negeri jangan diacak-acak lah. Dalam negeri kan ada Mas Gibran. Mas Gibran kan juga bisa ngeberesin. Gitu lah. Nah, saya cuman minta perhatian khusus satu. Udahlah, penegakan hukum ini ditegakkan aja lah. Jangan kayak gini, jelek. Ini nggak mencerminkan negara hukum. Seorang residivis masih bisa. Ya malu lah kita ya kan. Udahlah, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, sampaikan kepada Pak Kapolri, gunakan kewenangan Anda bahwa tunggu hukum harus tegak lurus. Nggak bisa dong. Nggak bisa dibiarin begini. Jangan bermain-main, yang lain jangan bermain-main, jangan jadikan cilanan nakal lah. Kebayang nggak Presiden RI ke-7 dengan tersangka ini posisi seolah-olah seimbang sekarang. Iya. Ini yang ya nggak Budana? Iya. Jadi kalau Budana sebagai satu relawan militan ini kedepannya akan ngelakuin apa nih? Ya inilah Kalau kita kemarin saya lihat pernah demo juga ya Iya. sebelum Lebaran ke kalau nggak salah ya. ke Polda Metro Jaya. Dalam Kita rangka apa ya? menanyakan masalah Pak Jokowi kok lama sekali. Nah itu. Mewakili keresahan publik lah ya. Ya, mewakili keresahan masyarakat juga. Nah, kalau saya lihat ini kita bingung ya, karena kalau sudah ada orang besar di belakang ya kita mau gimana lagi? Kita orang kecil. Ya demo bolak-balik juga nggak ada hasilnya. Lama-lama kita kecewa juga. Percuma ya. Percuma ya, Jadi- kita sudah demo, kita sudah lakukan. Kalau begini, Kalau begini, nah enggak usah parno dong. Ya kan? Dia aja nggak didengar. Iya. Apa yang diparnoin? jadi kalau begini kan seolah-olah nggak ada harapan ke depan akan Sudah nggak ada selesai kalau harapan. gitu. Kita Saking juga sampai besarnya orang ini. kecewa kita relawan. Hmm. Karena kita sudah lakukan demo sampai sudah heboh dengan dengan BH dan celana dalam, sampai sudah heboh seperti itu. Iya. Tidak ada di gubris sama sekali. Itu gimana lagi? Ngancam kalau nggak selesai mereka pakai pakaian dalam aja ke Polda ya. Polda. Tapi tidak ada juga, kelihatannya susah kalau sudah ada orang besar main di belakang itu. Memang kita kecil ini jadi apa? Ya paling gitu-gitu aja. Berarti Capek juga ikuti Budana ini. udah hilang harapan sekarang. Hilang harapan, capek, karena apa lagi harus saya lakukan? Sudah demo, sudah berteriak-teriak, sudah podcast, terus apa lagi? Sudah teriak di podcast, di TV, di jalanan. Terus berikutnya apa lagi? Masa bunuh-bunuh orang? Bang Ade, kalau Budana saja sudah begini, yang relawan militan begini, termasuk dengan kawan-kawan beliau yang lain, apakah Pak Jokowi akan kalah kali ini? Menurut Bang Ade? Jangan bermain-main dengan Pak Jokowi. Oh ya? Saya ingatkan, jangan bermain-main dengan Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini bukan, saya anggap beliau itu disayang Tuhan, Bos. Jangan, hati-hati loh. Yang di backup Allah itu benar-benar di backup Allah itu Pak Jokowi loh. Manusia di Indonesia yang betul-betul di backup Allah ini Pak Jokowi loh. Aku bisa katakan begitu. Kita semua di backup Allah. Tapi kadang-kadang dicicil kita. Ada cicilan juga. Iya, dicicil kita, Bos. Tapi itu pun sudah alhamdulillah banget kan. Kita merasakan hidup kita, alhamdulillah banget gua. Kita bersyukur kan. Karena kan Allah itu
membagikannya kan sesuai dengan yang kita butuhkan kan. Alhamdulillah kita nggak kekurangan gitu loh. Tapi Pak Jokowi ini kayak khusus dia. Kenapa dia khusus? Karena didoain. Ini nggak boleh dilawan ini Pak. Mudarat kau bos. Dosa orang ini kalau sempat aneh-aneh ini. Ini pasti justru yang ditakutkan timbul kalau Pak Jokowi diginikan. Apa yang ditakutkan itu akan justru menjadi nyata. Jadi ada mitos yang nyampainya gini. Ketika kita bercermin dan kita melihat diri kita, dalam pemikiran kita adalah iblis, maka yang tampil di hadapan kita adalah iblis, bos. Sama dengan keadaan. Ketika kita memikirkan keadaan itu akan bisa menjadi nyata loh. Jadi frek lah. Come on. Apa Roy Suryo ini, bos? Pertanyaan Tegakkan terbesarnya hukum aja udah. siapa Roy Suryo, siapa Presiden RI ke-7. Kalau saat ini imbang itu memang saya sendiri nggak bisa mencerna. Nggak Apa yang terjadi? bisa lah. Kalau Gak heran Budana jadi pesimis dengan kondisi seperti ini. dia aja kagak tahu kalau ada yang main-main begini. Intinya gini. Saya menganggap Pak, yang saya mau sampaikan adalah jangan dicoba. Jangan dicoba. Hati-hati. Bos. Yang menganggap kita manusia ini Pak Jokowi, bos. Pak Jokowinya apa? Pak Jokowi yang menganggap kita manusia, bos. Yang memanusiakan kita itu Pak Jokowi gitu Pak Jokowi, bos. Pernah datang ke Solo? Iya. Ketika berhadapan dengan Pak Jokowi setelah melihat dengan hati nurani, merasa dekat gak? Dekat banget. Pernah ke Solo, bos? Belum diajak sama Bang Ade. Dia nunggu ajakan Bang Ade kemudian. Siapa yang pernah ke Solo? Iya. Siapa yang pernah ke Solo? Orang yang pernah Saya berfoto dengan Bapak. Iya, Ya. saya pernah. Bapak nih, ini kita uji ya. Ah. Kita uji, Bang. Ini kita bicara spiritual yang bersifat normatif. Abang coba deh ke Solo. Semua orang yang pernah bersentuhan tangan dengan Pak Jokowi pasti merasa dekat. Betul. Hati-hati menghadapi orang kayak begini, Pak. Hati-hati. Ini orang nggak punya niat buruk dan semua orang dibantu. Anehnya di situ. Semua orang kalau ngeluh tuh didengerin dan betul-betul bukan drama, bos. Enggak, ini orang unik. Emang tulus gitu ya, ada ketulusan ya. Saya tidak mau mendeskripsiinnya? saya tidak bisa mendeskripsikan, menyampaikan kepada publik bahwa Pak Jokowi seperti apa. Ke Solo deh. Ke Solo aja. Masyarakat Indonesia yang menonton acara ini, monggo silakan. Anda akan merasakan sesuatu yang come on. Anda datanglah, bos. Datang aja. Tembok ratapan Solo. Tembok ratapan Yerusalem. Nah, karena kesabaran beliau itu, kalau saya lihat Bang Ade karena kesabarannya itu. Karena kita mencari orang kaya banyak, orang ganteng banyak, tapi orang sabar tuh susah. Itu dengan jari, yaitu Pak Jokowi salah satunya itu. Ya, dicoba aja, bro. Aku ngerasain gitu. Iya, betul. Ini udah bertahun-tahun aja. Tanya aja, iya. kalau ketemu Pak Jokowi deg-degan. Betul. Kita kalau mau pisah dari Pak Ini Jokowi udah bertahun-tahun bisa. Ini udah bertahun-tahun kan? Iya. Begitu ketemu yang kedua kali, ketiga kali, keempat kali, lima kali, tetap deg-degan. Tetap. Oh iya gitu ya? Iya, ketemu Pak Jokowi kayak bukan ketemu orang sembarangan, memang betul. Auranya Padahal beda. sudah bisa, auranya beda loh. Auranya tuh warna Aura apa kira-kira? presiden lah. Nah, kalau warna ya tidak warna kulit lah, tapi itu Tapi memang ada rasa rasa nyaman kayak aja. rasa lain gitu. Tapi loh. coba aja deh. Karena kita nggak bisa, saya nggak bisa, mungkin beda dan rasain abang-abang. Kalau saya sih ngerasanya Betul, agak lain betul sih. itu. Patut kita coba, tapi kita belum ada kesempatan untuk ketemu Pak Jokowi. Kita harus coba sih. Padahal beliau sudah kayak sekarang ya, beliau jadi rakyat biasa bukan presiden, tapi kita masih menganggap bahwa beliau tuh kayak orang besar gitu, takut. Tetap padahal saya kalau sudah selesai dari beliau, kenapa sih kita sampai kayak gini? Padahal beliau kan orang biasa Nyaman aja. Tapi Samping Bapak nyaman. Beliau tuh memang luar biasa, auranya itu ya, memang Tapi ya, beda. Aura Raja Jawa kan. aura Raja Jawa. Aura suhu. Sekarang Suhu, ya. Gen Z ya kan? Yang saya bingung kadang-kadang Gen Z datang ke sana. Terus ada
mahasiswa fakultas hukum, fakultas kehutanan yang masih semester baru. Saya luar biasa. Apalagi rencana Allah. Karena mahasiswa itu tuh yang suka ngomong adili Pak Jokowi itu kalau ketemu Pak Jokowi, oh iya Pak, iya. Apa Bapak Berubah nih. langsung ya. Ada rasa apa ya? Ada rasa love and hate gitu. Iya, terus Mahasiswa ini sama Pak Jokowi. yang aku juga mau aku tanya sama Mas Roy dan belum terjawab saat ini. Mas Roy diapain sih sama Pak Jokowi? Iya ya. Aku sering nanya di belakang panggung. Betul. Kenapa Mas Roy? Oh enggak, ini harus ini masyarakat yang mana Mas Roy? Yang mana? Diapain sih? Yang loh. berhentiin jadi menteri bukan ya? Iya. Jadi kita kadang-kadang tanya kan bro, artinya. Ya, tapi yang saya sedihkan hari ini adalah itu saya kembali lagi abangku. Hari ini saya berbicara dari politik. Saya kembali lagi bahwa penegakan hukum amburadul kepada saudara kita, sahabat kita yang berkuasa hari ini, baik di legislatif maupun dimanapun Anda, bukan contoh bagus bro. Rusak Republik ini dibuatnya ini. Gak ada di dunia manapun seorang pelaku kejahatan yang melakukan tindakan berulang yang sejenis gak ditahan. Gak ada itu. Malu. Kemarin karena saya berpikir gini, kenapa gak ditahan saat tersangka? Karena sudah ngajukan permohonan untuk penundaan penahanan namanya. Nah itu mekanisme hukumnya ada. Saya pikir dia sudah melakukan itu kan. Tapi tidak ya. Wah, kalau penundaan penahanan. Tapi pasti dalam tahap 2 biasanya harusnya dilakukan penahanan. Enggak juga ya. Waduh, dalam hati saya, wah ini udah lain ini bukan penundaan penahanan ini. Saya pernah juga bro, untuk sementara jangan ditahan. Yaudah, kepolisian pada saat itu minta saya untuk membuat penundaan penahanan. Tapi walaupun tersangka diajuin. Sudah diajuin, akhirnya penundaan penahanan terbit. Tetapi pada saat tahap 2 dan P21 ditahan bro, tetap. Iya. Jadi sebetulnya bro, kita di episode kali ini, di podcast kita kali ini, saya sendiri ya menemukan kenyataan yang di luar ekspektasi sih. Ketika Budiana yang selama ini optimis bahwa kasus ini akan cepat selesai, ternyata tadi saya mendengar ada pesimisme. Aura pesimisnya bahwa ini susah nih. Agak berat ternyata. Bang Ade juga tadi mengeluarkan pernyataan bahwa orang besarnya benar-benar besar gitu kan. Sehingga kasus ini berjalan begitu lambatnya. Nah mungkin salah satu pertanyaan di akhir-akhir podcast kita ini, sebetulnya yang dari proses lambatnya kasus ini, yang paling diuntungkan siapa sih sebetulnya? Apakah Roy Suryo? Apakah Pak Jokowi? Apakah penegak hukum? Atau elit tertentu yang paling diuntungkan dengan lambatnya kasus ini? Menurut Bang Ade siapa? Nggak ada. Bahkan orang besarnya tidak elit tertentu diuntungkan. Maksudnya ya, yang orang besarnya itu. Orang besar ya diuntungkan ya. Dia yang paling diuntungkan ya. Ya. Kalau Pak Jokowi kan nggak mungkin diuntungkan karena Pak Jokowi sendiri Ya, udah kalau dia diuntungkan juga enggak sih. Enggak juga. Tapi Apa untungnya? Ngelindungin Roy Suryo? Enggak ada. Intinya saat ini berhenti. Cukup. Enggak usah tensi lagi. Biar aparat penegak hukum melakukan penahanan. Yang kedua, ya kan? Aparat penegak hukum diatensi atau tidak diatensi? Tahan. Ini presiden buruk. Tahan itu. Makanya ini hari ini setelah dari Real Politik, saya akan ke Polda Metro mengantarkan surat. Jadi yang saya antarkan itu surat kemana? Ke Polda Metro, Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, Istana Negara, dan seluruh aparat penegak hukum. Komnas HAM juga. Diskriminatif ini bro. Terhadap Pak Jokowi. Kita melihat ada sesuatu kemarahan di dalam
Bang Ade. Ade sekarang. Cuman nggak bisa disampaikan mungkin di Karena kecewa. Ya. sangat kecewa kelihatan sangat Kecewa. kecewa Bang Ade dengan kasus ini. Nah kalau menurut Kalau Bu saya Diana, lihat orang besar ini kan dia merasa puas ketika apa yang dia lakukan berhasil. Ya kan? ibaratnya dia adu Dia ilmu dengan Pak adu ilmu Jokowi dengan sekarang Pak lagi Jokowi. imbang nih. Nah, ini Dia ngerasa jadi kira-kira apa yang perkasa saya ini sakti kan juga benar gitu ya. enggak? Nah begitu benar kan dia puas. Dia senang sih tidak ada keuntungannya tapi dia puas. Merasa puas dari orang yang berhasil membuat sesuatu tuh kan. Memperlambat langkah Pak memperlambat Jokowi langkah gitu Pak ya. Jokowi ini kan dia Hmm. cuma dia puas aja. Hmm. Ya akhirnya kan berhasil apa yang saya lakukan. Hmm. Nah mungkin begitu. Tapi yang diuntungkan tetap Rosario ya. Ya berarti ya. tetaplah karena dia tidak diproses Iya. malah dia berkor-kor sana Hmm. sini. Hmm. Dan kemarin yang saya lihat sakit hati itu yang waktu Pak Ade mereka di Polda yang podcastnya itu Roy mengenyek di situ. Itu Mhm. saya jengkel banget bang. Iya, iya. Orang ini tersangka tapi kok seperti masih bisa dibebas-bebaskan gitu ya. Hmm. Masih dibiarkan mengulang-ulang lagi. Padahal kan sudah tersangka atas kasusnya itu. Artinya Itu yang ada kan kita keyakinan dan tidak- kepercayaan diri yang tinggi berarti. Ya, dia punya kepercayaan tinggi Hmm. bahwa ada orang melindungi dia jadi rasa Hmm. kuat. Nah, kalau itu. dengan kondisi kayak gini sebetulnya kredibilitas penegak hukum agak jadi Iya, ya iya sedikit. seperti tadi Pak Ade agak katakan turun jadinya kan Bang Ade ya. Ya, kredibilitas orang penegak hukum Pak Ade dengan yang kasus tahu begini. itu. Nah. Ya, para penegak hukum hari ini menjadi pertaruhan yang sangat lucu karena sentuhan politik. Lebih kental urusan politik daripada penegakan hukum. Jadi Iya, kalau nggak sehingga selesai. para penegak hukum saya rasa enggak. Hari ini aku selalu menguatkan batin saya Hmm. bahwa enggak boleh nih. Ini harus didesak. Hmm. Ini enggak boleh dibiarin, Bang. Hmm. Nah, kita lihat endingnya. Kalaupun hari ini kami adalah bagian dari aparat penegak hukum kalah. Hari ini kami kalah. Disinilah kami sadari bahwa begal ketika dia melakukan hal yang kedua, gak usah takut. Anda nggak ditahan. Presedens ya. Presidensi yang buruk Presidensi yang kalau buruk. kata Bang Ade. Presidensi yang buruk. Presidensi yang buruk. Jangan sampai jadi jurisprudensi. Itulah yang saya bilang tadi kan. Seorang begal, saatnya Anda merdeka. Iya. Janganlah begal nih. Jakarta Barat semakin tidak aman kalau kayak gitu. Apalagi Lampung, kampung istri saya. Iya dong. Kenapa saya bilang begitu? Jadi jurisprudensi kan? Jurisprudensi itu takutnya begitu. Nggak usah begal deh, karena begal terus hadis ya. Iya, iya. Wahai para pencuri, saatnya Anda berpesta setelah persoalan ini menjadi jurisprudensi. Jangan takut mendatangi rumah saya untuk kedua kalinya. Oke, kayaknya sudah di ujung pembicaraan kita. Iya. Kita ingin mendengar sekali lagi nih. Saya masih penasaran dengan Bang Ade nih. Bang Ade, Bang Ade ingin menyampaikan sepatah dua patah kata nggak kepada orang besar yang berada di belakang kasus ini? Silakan Bang Ade. Anggap aja orang besarnya ada di belakang kamera ini Bang Ade. Tidak. Saya cuma mau mengambil Puisi. satu. Udah menjawab ke puisi. Sedikit apa ini enggak atau ini kata apa, tetapi ini yang mau saya sampaikan sebagai rakyat jelata dan APH yang kecil. Saya APH yang sangat kecil dari unsur masyarakat. Buaya rawa menangkap kancil. Cakep. Kancil menangis, matanya sembab. Bisakah sedari kecil bersikap selalu bertanggung jawab terhadap penegakan hukum? Terima kasih. Wes. Oke. Bener dong Mantap puisi. banget puisinya. Saja itu saja. 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 Puitis sekali ya Bang ini. Aduh. Ya, kalau lawyer udah puitis nih bahaya ini. Iya. Bahaya ya. Jarang ada lawyer berpuisi ya. Wah, Baru lawyer. bahaya. Orang di belakang, orang besar di Baik, belakang. apa kata Bu Dan Gitu. tadi? Pantas istri beliau cantik. Iyalah beliau udah salah pilih. Ternyata all round mainnya. Aduh. Bu Dana mungkin ada sampai terakhir juga? Ya, iya saya minta kalau bisa ya diselesaikan lah. Orang besar stop lah dengan
dengan ini dulu. Selesaikan kasus ini, nanti kamu main lagi satu kasus lagi yang belakang. Diajarin. Yang penting Jokowi selesai dulu lah, karena udah lama Negosiasi, juga. Bang. Iya. Orang besar di nego. Betul, tapi benar. Logikanya benar. Ini kasus nih orang udah capek nih. Iya. Udah, Capek kita, sumpah. udah kita pindah kasus aja lah. Iya, Bikin lagi yang baru Ada- ya. Ya, kasus- selesaikan ini dulu. Ada Amin Rais, Oh. ada Teddy, ada kasus macam-macam. MBG. Nggak seksi, MBG. nggak seksi karena bukan Pak Jokowi. Iya, benar. Aduh. Oke, Bro. Ya udah, terima Oke. kasih Makasih. Abang. Makasih Ya, banyak, Bang. terima sudah kasih. datang ke podcast Rapolitik. Sudah ada di sini. Kita akan lanjut lagi di episode berikutnya. See you all later. Sampai jumpa.